Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi keempat dari akuntansi syariah, di mana materinya itu perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSc, CIGNR, CSRS. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Fatmawati dengan NIM C1C020088 dari R010 Akuntansi Syariah. Baik, pokok bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama itu ada perkembangan awal akuntansi, yang kedua itu sejarah akuntansi, yang ketiga itu perkembangan akuntansi syariah, yang keempat itu ada prosedur dan istilah akuntansi syariah, yang kelima itu hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Yang pertama itu perkembangan awal akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi, pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmatika kualitinya sangat ditopang oleh hint, aritmatika, algebra, matematik, dan algoritma. Pada abad ke-9 Masehi, ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Selanjutnya itu sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada musim dingin. Menurut Vernon Camp, pada tahun 1990, ilmu akuntansi memperkenalkan pada zaman feodalisme, beral, namun setelah dilakukan penelitian, sejarah, dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Selanjutnya itu menurut Littleton dalam Boyden 1959, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Majunya peradaban sosial budaya masyarakat Arab waktu itu tidak hanya pada aspek ekonomi atau perdagangan saja, tetapi juga pada proses transformasi ilmu pengetahuan yang berjalan dengan baik. Selain aljabar dan al-Khawarizmi atau logaritma, masih ada cabang ilmu lain yang juga telah berkembang seperti ilmu kedokteran dari Ibnu Sina, kimia yang menjadi karya besar Ibnu Rushd, ilmu ekonomi dari Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Selanjutnya itu perkembangan akuntansi syariah. Tujuan historis yang membahas tentang latar belakang kemunculan akuntansi syariah tidak lepas dari tinjauan akuntansi yang ada di tanah Jazirah Arab sebelum Islam. Dalam literatur sejarah peradaban bangsa, perhatian bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Karena itu, mereka telah menggunakan dasar-dasar penggunaan akuntansi yang bertujuan untuk menghitung transaksi mereka serta mengetahui perubahan-perubahan dari jumlah set. Jadi konsep akuntansi waktu itu dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan penjumlahan untuk mengerjakan pembukuan ini. Ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu seorang akuntan disebut katibul amwal atau pencatat keuangan. Terus selanjutnya itu prosedur dan istilah yang digunakan. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah yang tidak lepas dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal telah lebih dulu digunakan ketika masa Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Selanjutnya itu ada prinsip akuntansi syariah. Yang pertama itu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk mengungkapkan hal-hal yang penting agar laporan tersebut jelas dan tidak menyesatkan.
Yang kedua itu prinsip konsistensi, di mana prosedur yang digunakan sebagaimana yang disepakati di awal harus dianut dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Prinsip selanjutnya itu prinsip dasar akrual, yaitu kas diakui pada saat terjadinya. Prosedur dan istilah yang digunakan itu sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah yang tidak lepas dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi Selanjutnya itu prinsip nilai tukar yang sedang berlaku, harta, hutang, modal, laba, dan elemen-elemen lain dari laporan keuangan menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku. Selanjutnya itu prinsip penandingan, di mana beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Yang terakhir itu hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli atau akuntansi modern dengan akuntansi Islam pada tahun 1429 Masehi. Angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia, di mana Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Baik, sekian dari materi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.